Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama dengan Bu Mita dalam materi muatan SPDB tentang teks eksplanasi. Hayo, apakah kalian masih ingat dengan teks eksplanasi yang telah kita pelajari bersama pada tema 3 yang sebelumnya? Mari kita mengingat dengan membahasnya secara bersama-sama untuk mengembalikan ingatan kita kembali. Apakah teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya suatu hal, baik fenomena alam ataupun sosial secara ilmiah. Selain itu, laporan tentang suatu kejadian juga masuk sebagai teks eksplanasi. Apa sajakah contoh-contoh dari teks eksplanasi? Ada sejarah penemuan listrik, kemudian pemanfaatan teknologi canggih di era globalisasi, lalu bahasa Indonesia yang mendunia, terakhir kerjasama ASEAN dalam pelestarian budaya. Contoh-contoh ini merupakan bentuk teks eksplanasi baik secara alam maupun sosial. Dalam teks eksplanasi mempunyai ciri khususnya. Apa saja ciri khusus dalam teks eksplanasi? Yaitu mengapa dan juga bagaimana. Keduanya akan dijelaskan secara runtut. Mengapa akan menjelaskan penyebab atau latar belakangnya. Kemudian bagaimana akan menjelaskan dampak dari peristiwa atau fenomena tersebut. Pada teks eksplanasi, peristiwa timbul karena adanya peristiwa lain yang terjadi sebelumnya. Ini kata kunci dari mengapa, dan peristiwa tersebut mengakibatkan suatu hal, yaitu kata kunci bagaimana. Jadi dijelaskan, lalu dijelaskan juga sebelumnya, kemudian dijelaskan sesudahnya atau akibatnya. Jadi, kata kuncinya adalah mengapa dan juga bagaimana. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta. Maksudnya adalah yang betul-betul terjadi atau tidak hanya sekedar pendapat. Kemudian, berisi informasi yang keilmuan. Maksud dari keilmuan adalah dapat dibuktikan secara nyata berdasarkan bukti-bukti yang valid. Lalu, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam ataupun sosial. Struktur atau bagian-bagian dari teks eksplanasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga kesimpulan. Pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga kesimpulan harus dipetakan atau dibedakan secara urut 1, 2, dan juga 3. Tidak boleh ditukar ataupun dibalik. Kita akan membahas yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama merupakan paragraf pembuka. Karena sifatnya yang sebagai pembuka, maka pernyataan umum terletak di awal teks eksplanasi. Lalu informasi singkat dan bersifat umum. Berarti yang dijelaskan dalam pernyataan umum hanya sekedar secara keseluruhan saja, belum spesifik. Lalu singkat, menarik, dan juga jelas. Dan yang terakhir diketahui banyak orang. Maksudnya adalah penjabaran secara umum tadi. Penjelasan yang kedua yaitu deret penjelas.
Ciri-ciri dari deret penjelas ini antara lain terletak di tengah atau inti, berisikan uraian lanjutan dari pernyataan umum, lengkap dan rinci sesuai dengan topik yang dibahas secara khusus, lalu berisikan sebab dan akibat. Jadi, pokok informasi dalam teks eksplanasi berada atau termuat dalam deret penjelas ini. Kesimpulan. Kesimpulan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu terletak di akhir teks eksplanasi, lalu berisikan pesan penulis, kemudian berisikan hikmah atau manfaat, dan hasil akhir dari pernyataan umum dan juga deret penjelas. Dalam kesimpulan, penulis akan menyampaikan beberapa pendapatnya atau pesan-pesan yang dapat disampaikan kepada pembaca. Contohnya seperti manfaat-manfaat ataupun pelajaran-pelajaran yang dapat diambil. Mari kita berlatih menentukan bagian-bagian atau struktur dari teks eksplanasi yang berjudul Peran Listrik bagi Kehidupan. Teks yang berjudul Peran Listrik bagi Kehidupan, kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4, dan 5 paragraf. Paragraf yang pertama yaitu tergolong pernyataan umum. Kemudian paragraf yang kedua tergolong apakah itu? Tergolong deret penjelas. Betul sekali. Lalu paragraf yang ketiga termasuk bagian apakah ini? Ya, termasuk deret penjelas. Yang paragraf keempat tergolong deretan penjelas. Kemudian yang kelima tergolong kesimpulan. Jadi, paragraf 1 merupakan pernyataan umum, paragraf kedua sampai keempat adalah deret penjelas, dan paragraf kelima adalah kesimpulan. Lalu, bagaimanakah cara menggali informasi dalam teks eksplanasi tersebut? Cara menggali informasi dalam teks eksplanasi secara tulisan atau dengan membaca, yaitu yang pertama, dengan membaca secara seksama. Yang kedua, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, menentukan informasi penting dari setiap paragraf pada teks. Jadi, kita harus membacanya terlebih dahulu, lalu ditentukan apa yang penting dalam teks. Selain itu, cara menggali informasi dalam teks eksplanasi bisa dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari informasi yang terkandung, seperti menggunakan apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, bagaimana. Itu dapat menggali informasi-informasi yang penting. Cara menggali informasi dalam teks eksplanasi secara lisan, yang pertama, mendengarkan dengan seksama. Kedua, mencatat informasi penting dari setiap paragraf pada teks. Yang ketiga, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Dan yang keempat, menentukan ide pokok dalam teks. Berbeda dengan yang tadi, yaitu secara tulisan, maksudnya ada teks yang dicetak dan kita membacanya. Kalau yang ini ada teks yang disajikan secara suara dan kita menangkapnya dengan cara mendengarkan dan juga menyimaknya. Ciri utama dalam menggali eksplanasi. Ayo kita berlatih dengan menentukan struktur teks eksplanasi dan juga informasi-informasi penting yang terkandung pada teks yang berjudul Globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi terdapat 3 paragraf dan juga sebuah gambar yang menerangkan atau menggambarkan isi dari teks eksplanasi ini. Mari kita gali informasi yang terkandung dalam teks. Yang paragraf pertama merupakan pernyataan umum. Informasi pentingnya apa saja? Yaitu perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi yang disebabkan oleh adanya globalisasi. Kemudian paragraf yang kedua merupakan deret penjelas yang berisikan informasi globalisasi mempengaruhi setiap aspek pada kegiatan ekonomi tersebut. Kemudian paragraf yang ketiga merupakan deret penjelas yaitu pada kalimat ke-1 sampai ke-4 dan juga termasuk kesimpulan yaitu pada 2 kalimat terakhir. Informasi penting apa saja itu? Yaitu
Globalisasi memberi dampak positif dan negatif pada kegiatan ekonomi, sehingga kita harus mempunyai filter agar terhindar dari dampak negatifnya. Cara menggalinya yaitu dengan membaca seksama lalu mencatatkan. Setelah informasi-informasi yang dikandung dalam teks eksplanasi kita ketahui, maka langkah selanjutnya adalah kita harus menyajikannya. Lalu, bagaimanakah cara menyajikan informasi dalam teks eksplanasi tersebut? Yang pertama, melalui peta pikiran atau bagan. Sesuai dengan informasi yang telah kita dapat tadi, paragraf 1 kita buat sebuah peta pikiran atau bagan berwarna biru. Nah, kemudian yang paragraf kedua kita buat bagan atau kotak berwarna kuning oren. Lalu paragraf yang ketiga kita buat berwarna pink muda. Nah, paragraf 1, paragraf 2 dan juga paragraf 3 saling berurutan atau berkesinambungan. Oleh karena itu, kita berikan tanda panah sesuai dengan urutannya. Lalu, cara menyajikan yang kedua adalah menggunakan gambar berseri. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita tentukan dulu topiknya. Lalu, kita tentukan ide pokok dan juga kata kunci dari setiap paragrafnya. Kemudian, kita mencari gambar atau membuat gambarnya sesuai dengan kata kuncinya. Gambar bersifat bebas asalkan sesuai dengan kata kunci yang telah kita tentukan sebelumnya. Yang terakhir, kita sajikan gambar secara berurutan sesuai dengan urutan informasi dalam teks. Seperti setelah kita urutkan gambar berseri dalam paragraf pertama, kita susun dengan gambar berseri pada paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Gambar berseri yang menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi. Contohnya yaitu seperti yang kita lihat bersama-sama. Pada gambar yang pertama yaitu tentang kemajuan teknologi atau disajikan dengan gambar dunia yang modern dan juga canggih. Lalu ada tanda panah mengarah ke kanan, yaitu paragraf 2 disajikan dalam 3 gambar, yaitu kegiatan ekonomi produksi yang atas. Di situ kita lihat sedang memproduksi kain atau tekstil. Lalu ada kegiatan distribusi dengan mobil atau kendaraan tersebut. Kemudian ada kegiatan konsumsi, yaitu digambarkan dengan gambar seorang wanita yang sedang berbelanja pakaian. Kemudian ada tanda panah kembali untuk menjelaskan paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga ini merupakan contoh gambar dampak positif, yaitu kebutuhan terpenuhi. Di situ kita lihat ada gambar menggunakan sepatu dan juga pakaian yang bagus. Lalu ada juga dampak negatifnya, yaitu berupa gambar sampah yang tidak terkendali. Apakah kamu sudah paham tentang cara menyajikan informasi penting dalam teks eksplanasi melalui diagram atau peta pikiran dan juga gambar berseri? Mari kita berlatih dengan teks yang berjudul Kemudahan Belanja Daring. Langkahnya yaitu yang pertama kita baca terlebih dahulu dan temukan kata kunci setiap paragrafnya. Yang kedua kita buat gambar berserinya. Kemudian kita berikan nomor paragraf dan juga tanda panahnya. Dan setiap paragraf paling tidak ada satu gambar yang menjelaskannya. Apakah kamu sudah siap? Oke, mari kita mulai saja. Kita lihat bersama-sama ada teks kemudahan belanja daring. Terdapat 4 paragraf. Paragraf yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat kita cari kata kuncinya. Kata kunci, kita ingat kembali, adalah kata yang dijadikan sebagai landasan atau dasar yang dijelaskan dalam setiap paragrafnya. Contohnya, pada paragraf yang pertama, kata kuncinya adalah belanja daring. Ya, betul. Maka kita cari gambarnya. Bisa bebas asalkan menunjukkan belanja daring.
Di sini kita pilih seseorang yang sedang belanja sepatu melalui daring atau menggunakan media online. Lalu kita tentukan paragraf yang keduanya. Paragraf kedua, kata kuncinya adalah apa? Ya, menghemat waktu. Maka kita bisa cari gambar-gambar yang menunjukkan menghemat waktu. Kita di sini memilih jam yang bertuliskan save the time, yang berarti hemat waktu. Lalu kita lanjutkan kepada paragraf yang ketiga. Kata kuncinya yaitu tentang keanekaragaman produk. Maka kita bisa pilih gambarnya. Nah, kita memilih gambar swalayan yang memiliki beraneka ragam produk. Lalu paragraf yang terakhir, kata kuncinya yaitu tentang hati-hati penipuan. Maka kita bisa memilih gambar-gambar yang sesuai. Di sini kita memilih gambar seorang pencuri, yang berarti kita harus selalu waspada. Begitu. Ada berapa gambar yang telah kita tentukan bersama-sama tadi? Ya, betul, ada 4 gambar. Gambar yang pertama kita taruh terlebih dahulu. Kita berikan nomor sesuai dengan paragrafnya. Nah, paragraf yang pertama, gambar orang yang sedang berbelanja di situs online. Lalu kita berikan panah di sebelahnya untuk ke paragraf kedua, yaitu gambar jam atau daring dapat menghemat waktu. Lalu kita berikan tanda panah lagi untuk ke paragraf yang ketiga, yaitu keanekaragaman produk. Lalu kita beri panah lagi untuk ke paragraf keempat, yaitu gambar seorang pencuri. Maka kita harus berwaspada. Keempat gambar ini disajikan secara berurutan. Dengan gambar berseri ini, kita bisa mengetahui informasi-informasi penting apa saja yang terkandung dalam teks eksplanasi tanpa harus membacanya kembali. Untuk itu, harus jelas sesuai dengan kata kunci dan juga secara urut. Apakah kalian masih ingat dengan kalimat efektif dan juga kosakata baku? Pada teks eksplanasi, kalimat yang digunakan harus efektif, tujuannya agar informasi dapat dipahami secara jelas oleh para pembaca. Kalimat efektif sendiri yaitu kalimat yang disusun dengan kaidah berbahasa dan berciri-ciri sebagai berikut. Menggunakan kosakata baku, tidak bertele-tele, mengandung subjek dan juga predikat, lalu tidak bermakna ganda atau ambigu. Jadi, kalimat yang digunakan harus sesuai, tidak boleh melanggar aturannya. Kita berlatih memperbaiki kalimat yang tidak efektif. Di sini ada tabel yang berisikan kalimat tidak efektif, alasannya mengapa, dan juga perbaikan menjadi kalimat yang efektif. Yang contoh pertama, lampu yang dihidupkan akan mengkonsumsi daya listrik. Di situ yang tidak efektif adalah ada kosakata tidak baku pada dihidupkan. Yang betul harusnya adalah dihidupkan. Contoh yang kedua, semua lampu-lampu, atau kata yang digunakan bermakna sama sehingga bisa disederhanakan menjadi semua lampu ataupun menjadi lampu-lampu. Kemudian contoh yang ketiga, jam merupakan alat waktu penunjuk dalam kehidupan. Urutannya salah karena menjadi tidak jelas kalimatnya. Yang betul adalah jam merupakan alat penunjuk waktu dalam kehidupan. Kemudian contoh yang keempat, jam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jam analog, titik koma, jam digital. Tanda baca di sini adalah salah, seharusnya tidak menggunakan koma di depan dan juga tidak menggunakan titik koma di antara analog dan juga jam. Yang betul adalah setelah yaitu menggunakan tanda titik 2 dan juga menggunakan dan untuk menyambung antara jam analog dan juga jam digital. Begitulah contoh-contoh memperbaiki kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat yang efektif. Kosakata baku sendiri
adalah kosakata yang sesuai dengan PUEB dan juga KBBI. Selain itu, biasanya digunakan dalam acara resmi dan juga karya ilmiah dan tidak terpengaruh oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Mari kita berlatih menemukan kosakata tidak baku dan mengubahnya menjadi kosakata yang baku pada teks Areh Indonesia. Di situ terdapat 3 paragraf. Coba kita perhatikan, ada beberapa kata yang dicetak secara tebal. Kita perhatikan bersama-sama. Kata yang bercetak tebal ini adalah contoh kosakata yang tidak baku. Ada project, ada mensalurkan, ada dispasi peroleh, ada energi, ada pengajian, di wilayah digabung, ada uji coba digabung, ada sumber daya digabung, dan juga ada dispasi nikmati. Jadi, mari kita berlatih bersama. Pembahasannya, yang pertama, kosakata project yang betul adalah proyek. Maknanya yaitu merencanakan kegiatan dengan tujuan. Lalu kosakata mensalurkan yang betul adalah menyalurkan menggunakan Y dan S-nya diganti Y. Kemudian artinya adalah mengalirkan. Lalu kata dispasi peroleh. Kosakata yang bakunya adalah digandeng dengan peroleh. Maknanya adalah didapatkan. Mengapa harus digandeng? Karena di dan peroleh merupakan suatu kesatuan atau tidak menunjukkan tempat. Ketika menunjukkan tempat, maka harus diberikan jarak atau spasi. Lalu kata energi menggunakan Y. Yang betul adalah energi menggunakan I. Maknanya adalah kekuatan. Kata selanjutnya pengajian. Di situ yang betul adalah pengkajian atau menggunakan K. Maknanya adalah proses memahami. Kemudian kata di wilayah. Wilayah di sini mengartikan tempat. Maka antara di dengan kata tempat harus diberikan spasi atau jarak. Yang betul menjadi di, jarak, kemudian wilayah. Maknanya adalah tempat. Lalu kata uji coba yang digandeng. Di sini yang betul adalah uji, spasi atau jarak, coba atau percobaan. Karena ini merupakan 2 kata yang berbeda. Lalu kata sumber daya digandeng. Yang betul harusnya dipisah karena merupakan 2 kata yang berbeda. Lalu maknanya adalah suatu yang dimiliki. Kemudian kata yang terakhir adalah di spasi nikmati atau di jarak nikmati. Yang betul adalah tanpa ada jarak karena nikmati bukan termasuk kata yang menunjukkan tempat. Oleh karena itu harus digabungkan. Maknanya adalah digunakan. Jadi itu adalah contoh-contoh kosakata baku yang diubah menjadi kosakata baku. Apakah kalian sudah jelas? Mari kita berlatih, yaitu kalimat yang berjudul batik sebagai aset budaya Indonesia. Kita baca dulu secara seksama nantinya. Lalu jangan lupa untuk mengambil gambar layar HP atau komputer kalian dengan cara men-screenshot atau SS. Lalu terdapat kata-kata yang bergaris bawah. Kata-kata yang bergaris bawah adalah kosakata yang tidak baku. Lalu kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan yang terkait dengan teks tersebut. Jangan lupa untuk menyiapkan pensil dan juga kertas. Teks yang berjudul batik sebagai aset budaya Indonesia. Jangan lupa untuk diambil gambar layar atau screenshot. Saya hitung sampai 5. Screenshot ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya. Di sini terdapat beberapa kata yang diberi garis bawah. Terdapat total 15 kata. Jadi
Tugasnya yaitu tentukan kosakata baku yang benar dari kata yang bergaris bawah. Di sini gambarlah tabel di buku tulis masing-masing. Lalu isikan kosakata tidak baku yaitu kata-kata yang bergaris bawah tadi. Lalu ubahlah menjadi kosakata yang baku atau yang betul. Kemudian perintah yang B, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 3 pertanyaan, jangan lupa untuk dijawab di buku tulis kalian. Lalu fotokan jawaban-jawaban kalian ke masing-masing wali kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini akhirnya selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah diperintahkan tadi. Terima kasih telah mengikuti daring hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan juga selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.